Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, senang sekali kita bisa bertemu pada acara saat ini, yaitu obrolan pagi yang dikemas dalam renungan kesaksian dalam rangka masa Pentakosta di Gereja Kristen Jawandayu saat ini. Kita akan berhenti sejenak untuk meluangkan waktu kita dan membuka hati dengan tema pada saat ini tentang kemustahilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kita semua. Seperti yang terungkap dalam suatu lagu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita angkat pujian bersama dengan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada saat ini kita bisa bertemu kembali dalam acara obrolan renungan pagi yang dikemas dalam ruang kesaksian dalam rangka masa Pentakosta Gereja Kristen Jawandayu pada saat ini. Kita akan berhenti sejenak meluangkan waktu kita untuk membuka hati dengan suatu tema yang saat ini tentang kemustahilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang diceritakan dalam suatu lagu tentang kemustahilan yang dikarang oleh Sari Sumulangkir sebagai bentuk doa dan ungkapan menguatkan iman yang pada waktu itu sedang menunggu ayahnya yang sedang sakit karena sakit kanker usus. Dia mempunyai keyakinan bahwa Tuhan mau menopang dan memulihkan, bahkan ketika situasi medis tidak memungkinkan, dia yakin bahwa Tuhan akan berikan pertolongan. Kita akan bernyanyi bersama, yaitu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum acara kesaksian ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, sungguh besar kasih setiamu yang dilimpahkan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu yang dikemas dalam suatu kesaksian. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga dari awal hingga akhir acara ini penuh dengan kesuksesan. Semua acara ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Itulah Tuhan doa serta permohonan kami, yang kami pinta di dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Amin.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kehidupan manusia di saat melewati titik yang paling gelap dan kita bertanya, masihkah ada suatu pengharapan? Maka tema kita pada saat ini adalah kuasa Tuhan di tengah kemustahilan. Hari ini akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yaitu Bapak Tri Yahya. Selamat datang Pak Tri. Selamat pagi Pak Wasito. Iya, selamat datang, selamat pagi, selamat berjumpa pada saat ini Pak Tri. Nah Pak Tri, beberapa waktu yang lalu saya itu mendengar katanya pada bulan Desember tahun 2025 Pak Tri itu sedang mengalami ya sakit gitu ya. Tri katanya sakit penyumbatan jantung, kemudian tidak hanya itu, malah operasi kanker gitu, kanker usus juga. Nah kemudian tidak hanya itu, belum begitu sembuh, karena Pak Tri dituntut suatu pekerjaan sehingga sampai ngontrak rumah dekat dengan kampus Duta Wacana. Dan tidak hanya itu juga, ternyata Pak Tri juga punya beban anak yang harus sekolah di kedokteran. Malah 2 anak ya Pak ya? Iya. Iya. Ya, 2 anak yang harus sekolah di kedokteran, baik di kedokteran Duta Wacana, kemudian di kedokteran UGM. Nah, Pak Tri, bagaimana pengalaman iman Bapak menjalani kehidupan di tengah kemustahilan itu, Pak Tri? Iya, terima kasih Pak Wasito. Ya pada waktu itu malam ketika pulang dari kampus, saya itu sebenarnya mau rapat majelis ketika turun dari mobil kok saya menampakkan kaki saya kok sakit sekali, lalu saya nggak bisa berdiri tegak, sini terasa sakit. Karena punya teman majelis Pak Jati, saya kontak beliau, lalu saya istirahat malamnya, paginya saya ke rumah sakit Bethesda dan dinyatakan saya diduga kena usus buntu. Nah akhirnya malam langsung operasi, dan operasinya itu cukup lama. Jadi bagaimana Pak Tri sesudah divonis bahwa Bapak itu sedang mengalami sakit usus buntu, perasaan Bapak gimana pada waktu itu? Pada waktu itu ya usus buntu saya anggap biasa. Iya. Tapi ketika operasi lama dan ketika sadar, saya diberitahu kalau ternyata ada tumor di dalam usus saya yang seketika itu sekalian diambil. Jadi operasinya sangat lama. Nah pada waktu karena ada tumor harus dicek apakah ganas apakah tidak, ataukah tumor yang jinak. Nah ternyata setelah dicek PA hasilnya adalah ganas, begitu ya, positif adenokarsinoma. Wah terus terang saya sangat stres ya. Iya betul. Jangan-jangan saya mau mati, ini udah deket dengan kematian. Tetapi saya hening, saya terdiam sejenak, lalu dokter, ya ini direnungkan dulu, tetapi ini harus diangkat, harus dioperasi lagi. Nah, ketika kira-kira 3 hari lah setelah pasca operasi usus itu, saya harus operasi lagi. Nah sayangnya Pak Wasito, pada masa itu saya itu sungguh-sungguh di titik nadir yang tidak punya kekuatan apapun untuk berdoa. Nah justru kalau orang sehat, doa adalah kekuatan, adalah segalanya. Tapi kalau nggak bisa berdoa, kan habis tuh, habis-habisan gitu ya. Iman yang benar-benar habis, tidak punya daya untuk berdoa. Saya hanya terdiam, tetapi di tengah-tengah itu setiap hari itu kok ada banyak hamba Tuhan yang datang. Luar bisa biasa 3 ya? sampai 4, enggak hanya dari GKJ Sindayut, dari gereja-gereja Samirono, dari gereja Condong Catur, dari berbagai macam itu kok datang gitu ya. Datang tanpa saya meminta, tanpa memberitahu. Nah di situ semua doa hamba-hamba Tuhan itu begitu menguatkan saya. Betul. Bahwa akan ada kekuatan, akan ada kuasa. Iya. Nah itu yang menguatkan saya bahwa ada sesuatu yang mustahil, yang tidak bisa saya mengerjakan apapun, tetapi ada kuasa Tuhan yang
campur tangan. Oh iya. Tapi pada waktu itu tentu saja Pak Tri tidak hanya sakit yang derita, tapi juga mungkin memikirkan suatu biayanya gimana gitu. Iya. Juga ya. Jadi pasca operasi itu ada kuasa Tuhan yang kedua, kemustahilan. Ya mungkin kalau diangkakan ketika itu mungkin ya bisa tembus 100 jutaan ya. Wah. Nah, belum ada BPJS. Oh, belum ada BPJS. Belum ada BPJS, jadi harus Iya. biaya mandiri, dan puji Tuhan kampus saya sangat baik, lalu membantu biaya rumah sakit dengan cara saya dipotong gaji selama 3 tahun. Oh gitu. Jadi ya itu mujizat, meskipun harus potong gaji tanpa bunga gitu ya, ada pertolongan gitu. Nah karena saya sakit, kemudian saya pemulihan, saya hanya berdoa, Tuhan kalau saya masih diberi hidup, biarlah hidup saya jadi berkat. Oh gitu. Karena kondisi sakit yang sedemikian rupa, jadi lemah tubuh saya, kayaknya harus mencari tempat yang tidak jauh dari kampus tadi. Nah, Harus kos gitu ya? Iya, saya cari kontrakan rumah. Dan ternyata kontrakan rumah juga mahal ya. Iya. Setahun tuh 30 juta. Nah, gaji saya setelah dipotong itu saya kurang dari 1,5 juta saya terima. Oh. Kurang dari 1,5 juta, tapi saya harus kontrak 30 juta per tahun. Nah Pak Tri, kalau dihitung secara matematika itu kelihatannya nggak nalar ya, 1,5 juta. Padahal Pak Tri itu harus biaya makan sehari-hari, Iya. kemudian ngontrak rumah, Iya. berobat, belum lagi biaya anak-anak yang itu tadi sekolah di kedokteran itu. Nah, menurut Bapak terus gimana ini cara menghitungnya itu Pak? Atau bagaimana manajemennya itu kok? Iya. Katanya tadi tinggal 1,5 juta kok cukup itu? Ya. Cara menghitungnya memang tidak perlu dihitung, karena nggak akan ketemu. Iya. Tuhan itu kalau dihitung kan nggak akan ketemu, tetapi Iya. berkat Tuhan itu memang nggak bisa dihitung, gitu ya, nggak bisa dihitung. Jadi sebagai manusia, ya karena nggak bisa berbuat apa-apa, mau apalagi selain pasrah. Iya. Selain pasrah itu tidak ada. Oh gitu. Jadi saya betul-betul Tuhan, saya hanya pasrah pada Tuhan, dan saya yakin pasti Tuhan akan memberi jalan. Hanya itu saja modal saya. Di anak saya pun waktu yang di UGM itu 22,5 juta Oh gitu. SPP-nya. Meskipun tidak ada DPRP seperti yang di swasta ya. Seperti yang di swasta. Bahkan Bu Pendeta Krista, Iya Bu betul. Krista itu sampai mendatangi saya. Pak Tri, saya kan tahu ya gaji duta wacana berapa, ini masih butuh berobat, butuh biaya sekolah anak-anak. Terus anak-anak makan apa? Sampai bertanya begitu. Ya saya bilang sambil tersenyum, ya masih makan nasi Bu. Masih makan nasi. Tapi karena Tuhan itu dahsyat, itu ada banyak mujizat, ya ibah ketika itu, ibah yang datang bertubi-tubi malah istilahnya. Oh gitu. Ada ibah riset, ibah macam-macam yang bertubi yang tidak pernah saya hitung, saya perkirakan. Jadi ada jalan Tuhan yang dibukakan, ya. Yang dibukakan Tuhan untuk meskipun dengan bekerja, bekerja dan dengan berpikir dan dengan keyakinan bahwa iya. Tuhan itu akan memakai apapun yang tidak pernah kita perkirakan. Iya, kalau gitu mengapa Pak Tri kok mempunyai keyakinan seperti itu? Apa yang melatar belakangi keyakinan Bapak seperti itu? Nah, ini Mas, jadi kalau orang Jawa itu kan kita GKJ ya, Iya. ono dino ono upo, jadi Oh gitu. kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Nah, saya ingat di Mazmur berapa itu ya, bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Oh iya. Ketika saya tidak bisa berdoa pun tidak bisa, kayaknya ini malah dekat dengan Tuhan. Karena ternyata Tuhan itu mencari orang-orang yang patah hati, yang nggak bisa berbuat dengan akal pikirannya supaya kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu nyata. Jadi ketika anak saya masuk, yang kedua anak saya masuk di FK UKDW, itu lebih dari 250 juta. Wah, dan Iya. anak saya bilang, Bapak saya mau kuliah di kedokteran, tapi saya minta Bapak tidak boleh utang. Tidak boleh utang, saya bilang. Saya amini, saya nggak akan, pokoknya saya amini, Tuhan pasti akan menyediakan. Nah entah kenapa, ya ada sedikit sisa-sisa tabungan, ya nggak seberapa. Iya. Ya dari adik-adik, dari bapak ibu saya juga nggak seberapa juga, ya hanya sekian puluh juta lah. Tapi yang sekian ratus itu kok bisa terkumpul, ada Pak Tri, ini saya dengar Dani masuk kedokteran ya
ini titip berkah sedikit, ternyata terkumpul dan bahkan sisa meskipun tidak banyak. Wah, sungguh luar biasa ya Pak Tri. Itu nggak pernah saya hitung, makanya nggak usah dihitung. Iya. Kita nggak bisa menghitung berkat Tuhan itu. Iya. Iya, berarti cocok ya Pak Tri dengan tema kita yang saat ini adalah kuasa Tuhan di tengah kemustahilan. Iya, benar, apa yang benar, dialami oleh Bapak gitu ya. Benar-benar mustahil. Iya. Berarti sungguh luar biasa pengalaman Bapak itu. Iya. Mungkin demikian tadi Bapak Ibu, kita cukupkan dulu ya Pak ya. Iya, mungkin demikian tadi Bapak Ibu perbincangan iman kita pada hari ini dengan narasumber Bapak Tri Yahya dengan kuasa Tuhan di tengah kemustahilan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang berkarya dalam hidup narasumber pada saat ini adalah Tuhan yang sama yang berikan kuasanya di tengah kemustahilan kehidupan yang kita alami. Nah, kesaksian ini menjadi simbol harapan dan iman bagi banyak orang yang sedang menghadapi pergumulan yang berat dan mengingatkan bahwa mukjizat itu nyata. Nah, mari Bapak Ibu kita akhiri pada acara ini, kita akan berdoa ya Pak Tri untuk tutup acara ini dengan doa. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa yang kami rasakan dari kesaksian Pak Tri Yahya pada saat ini ya Tuhan, itu semua dapat membangkitkan iman kami, dapat menguatkan iman kami, sehingga kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu menolong kami, apapun yang kami alami. Dan saat ini kami akan mengakhiri renungan ini dan akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan selalu berkati kami sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Itulah Tuhan doa serta permohonan kami yang kami pinta di dalam nama Putra-Mu yang terkasih. Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mohon. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri acara perbincangan kita renungan dengan kesaksian ini. Kita akan sama-sama akhiri dengan menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil.